Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Guys, golek mapane lho angel rairan. Oke. Aman? Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Kalian yang baru atau yang lama mungkin belum subscribe, boleh pencet tombol subscribe-nya dulu, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh teman-teman. Kalau mau nyawer, di bawah video ada tombol terima kasih atau fitur super thanks tulisannya ya. Kalian bisa pencet itu buat nyawer Mas Tulus. Oke. Terima kasih banyak doa semangatnya. Aku terima kasih sekali untuk pengertian, untuk doa, untuk semangatnya. Ternyata banyak banget orang-orang peka di sini, yang artinya ya apa ya? Saya tidak bisa selalu cerita teman-teman keadaan dan kondisi saya, tapi saya sangat berterima kasih dengan, ya kalian mungkin nggak tahu apa yang saya hadapi, tapi insting kalian tuh mengatakan, oh semangat ya Mas Tulus, ini udah Mas Tulus gitu-gitu. Jadi thank you, sudah jadi berkat buat saya, sudah jadi penyemangat buat saya. Terima kasih, semoga berkat yang sama juga diterima sama kalian yang di rumah, yang sudah doain saya, sudah support saya, sudah nyemangatin saya. Oke, amin. Terima kasih banyak. Di sini masih di 11 Januari 2025. Seperti biasa, seperti yang sudah saya janjikan, kita akan bahas angka 11 Januari 2025. Kenapa? Karena tanggalnya cantik, angkanya bagus. Ada potensi sesuatu hari ini, mudah-mudahan enggak, tapi apakah memang itu betul, nanti kita akan hitung sama-sama ya. Sebelumnya saya masih mau terus mengingatkan kalian orang-orang baik. Kemarin, hari ini tuh aku jujur lihat hitungan keuangan bagus banget loh buat sedekah, serius. Kemarin kita sudah spill 1,7-an ya, 1,7-an target kita di, ya udahlah, saya ngasihnya Allah aja, tapi target kita di tanggal 20 mudah-mudahan di 5 juta kali ya. Amin ya Allah. Kabul, kabul, kabul. Semoga di akhir bulan ini tetap terlaksana sedekah nasi box. Allah tetap izinkan sedekah nasi box kita. Apa sih dewe kaget-kaget wae iki? Kaget-kaget wae. Sudah kali keberbekan. Apa? Maaf teman-teman ya kalau batuknya mengganggu ya. Kita berharap semoga ya apa ya, yang nggak bisa ngomong gimana-gimana sih, semua kan karena kehendak Allah ya. Semoga Allah mengizinkan, semoga Allah cukupkan, semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin. Semoga ya teman-teman, makanya didoain terus ya. Teman-teman yang sudah bantu sedekah, terima kasih. Berkah melimpah buat jenengan semua. Terima kasih banyak sudah jadi apa ya, jadi berkat buat saya, bisa bagi-bagi nasi juga lewat tangan kalian.
Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu apa ya istilahnya, sempat menyempatkan secukupnya, sedikit banyak atau apapun itu niat baiknya selalu disisihkan untuk membantu sedekah Haji Bok. Terima kasih banyak. Kenapa sini? Kamu dari mana sih? Gunung mana? Guys, tak minum dulu guys. Dia bilang dia habis dari Merapi, padahal cuma sebentar doang, cuma kayaknya kamu ngilang ada 1 jam lebih. Aku tinggal duha sebentar, tiba-tiba udah pulang lagi aja. Tiba-tiba ngomong kalau dia dari Merapi. Pas dia pulang, aku tuh kayak kesedak, batuknya tuh bukan batuk yang karena batuk, tapi karena ada sesuatu di sini, kayak ada pasir, debu gitu loh. Kalau orang Jawa bilangnya abu itu rasanya. Jadi makanya aku tanya dari mana dia, kok aku terkontaminasi dengan apa yang dia bawa. By the way, sekali lagi saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah jadi berkat buat saya, selalu menyempatkan rezekinya untuk disedekahkan. Semoga sedekahnya gampang, jadi perlambang rezekinya dengan juga yang gampang ya orang baik. Amin. Dan semoga juga teman-teman yang selalu mencukupkan, membantu mencukupi, secara tidak langsung kalian tuh membantu mencukupkan, membantu mencukupi semua kegiatan-kegiatan baik ini. Semoga Allah selalu cukupkan rezekinya, nggih. Amin. Semoga yang sedekah Allah berkahi usia usaha dan keluarganya. Semoga yang sedekah juga sedekahnya diniatkan kemana, diterima, disampaikan sesuai dengan tujuannya. Amin. Semoga sedekahnya jenengan menjadi tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin. Kalau membantu kemana Mas Tulus? Ke rekening BRI di kolom deskripsi. Minimal transfernya Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Minimal 12.000 ya teman-teman, ke rekening BRI yang di kolom deskripsi. Maksimalnya terserah, mau berapapun boleh. Ini kan 1,7, kalau di angka 6 juta kita butuh sekitar 4,3. Mau langsung dimaksimalkan ke 4,3 boleh, nggak apa-apa kalau teman-teman punya rezeki lagi lebih ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah membantu ya. Berkah. Amin. Oh iya, minyak bidara, kalau Sabtu Minggu kayak gini saya selalu respon, saya minta maaf, tolong pengertiannya, karena pengiriman itu baru ada di hari Senin. Biasanya tuh Sabtu juga masih ada pengiriman, tetapi kalau pas Mas T nggak kerja, atau kerjanya masih nggak buru-buru. Jadi maksimal itu pengiriman memang hari Senin sampai Jumat ya teman-teman. Jadi kalau yang sudah pesan minyak bidara, atau yang sudah nanya tapi belum dijawab, sabar dulu, oke? Sabar, nanti hari Seninnya Mas Tulus jawab kalau sudah. Hari ini juga kayaknya nggak terlalu sampai malam, cuman lokasinya jauh teman-teman, jadi ya akan memakan waktu juga. Dan Minggu memang untuk kurir tidak ada. Saya sudah sering bilang sama teman-teman ya. Jadi kalau yang sudah inden, sudah pesan maksimal hari Senin saya kirim ya. Yang mau tahu manfaat fungsi minyak bidara tuh jenengan tonton aja packingnya dulu, pahami dulu, setelah tahu baru langsung pesan ya. Jadi WhatsApp ke Mas Tri yang di 0857 di deskripsi itu khusus buat yang mau pesan minyak bidara. Kalian yang mau pesan ke situ langsung WhatsApp aja, Mas Tulus saya pesan 3, alamat saya ini, nomornya ini, gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk yang pesan. Kalau Sabtu Minggu Mas Tulus minta kesabarannya, baru hari Seninnya Mas Tulus kirim ya. Terima kasih yang sudah pesan, semoga manfaat. Saya doakan semoga cepat jadi obat, dimanfaatkan, diizinkan sama Allah jadi tombo buat jenengan yang loro. Amin. Oke, 11 Januari 2025, angka terbaik menurut aku awal sama akhir tahun 2026. Salah satu angka terbaik itu hari ini kalau disimbolkan sebagai nabung jangka panjang, investasi, sedekah, terus apa ke jenengan beli sesuatu yang berbentuk besi. Contoh misalnya, jenengan hari ini udah mulai nabung buat beli motor, mau beli mobil, beli rumah ya. Sesuatu yang berat, yang berbau-bau besi, berbau keras ya, mau beli kebun, beli tanah, beli rumah, nih hari ini mau dimulai untuk nabungnya aja udah hoki, apalagi kalau hari ini belinya bagus. Beli elektronik nih hari ini bagus, mau nabung buat investasi jangka panjang, beli emas, mulai nabung emas hari ini. Jadi gini teman-teman, kadang-kadang kan teman-teman masih nanya, Mas Tulus gimana kalau saya nontonnya ternyata sudah di tanggal 12-nya?
Sedangkan itu tanggal 11 yang Mas Tulus baca. Ambil kalau ganjil itu berarti tanggal 2 bisa teman-teman. 2, 13, 14 dan seterusnya. Karena ganjil. Kalau tanggalnya genap berarti ambilnya di tanggal, misalnya yang kita baca intuisi tanggal genap 12 berarti 14, 16 dan seterusnya. Jadi intuisinya hanya kalau ganjil Muriosi Rodal garai gatel. Kalau teman-teman ngambilnya ganjil itu ambil di hari ini juga. Kalau emang nontonnya di hari ini tanggal 11, tapi nontonnya tanggal 12 gimana? Ambilnya tanggal 12, 13 dan seterusnya. Ya. Dan gini, kan intuisinya hokinya kalau beli emas, kalau nabung, kalau misalnya mulai dari hari ini tanggal 11, sedangkan saya nontonnya bukan tanggal 11. Dan kalau saya beli, saya belum punya uang Mas Tulus, sedangkan hokinya beli. No, yang saya sampaikan di sini adalah bukan cuma beli tapi untuk investasi. Jadi misalnya hari ini jenengan nonton video ini, aku berniat bismillah beli celengan kecil, beli buku, dompet atau apapun itu, simpen di situ misalnya bismillah ya Allah aku niat pengen beli emas 1 gram untuk sebulan ke depan. Tabung mulai hari ini. Kalau hari ini nonton videonya, kalau nontonnya besok bisa besok 12, 13 dan seterusnya. Selama 35 hari ke depan atau 40 hari ke depan maksimalnya. Secara hitungan intuisinya. Seperti itu ya. Jadi masih bisa dimanfaatkan meskipun kalian nontonnya telat, masih ada waktunya. Kalau nggak bisa beli utuh atau beli misalnya beli tanah kan berat, nggak bisa. Intuisinya ambil hari ini aja nih bismillah ya Allah aku nabung 10.000 dulu, aku niatkan buat beli rumah misalnya, beli emas, mau nikah. Nah ini untuk nikah juga bagus nih, investasi buat nikah. Rezekian tuh lagi bagus. Angka terbaik buat sedekah itu di 11 Januari sama 11 November. Jauh banget kan? Angka terhoki tanggal ganjil di bulan ini ya. Menurut aku tanggal ganjil, aku rasa yang namanya sedekah tuh nggak ada nggak hoki. Sedekah itu bagus. Cuman kalau secara hitungan, ini di garis bawahi secara hitungan angkanya Mas Tulus ya. Hari ini bagus banget buat kalian mau sedekah. Jangka panjangnya tuh bagus. Jangka panjangnya banyak. Jadi kalau aku boleh ngasih saran, yang kan juga lumayan intens ya soal ini menyampaikan kalau bisa keluarkan sedikit rezekimu berapapun itu. Nah hari ini aku kasih tahu teman-teman, misalnya ketemu orang apa 10.000, apa 5.000, apa ketemu teman lama megangin anaknya 10.000, atau ke masjid atau kemanapun itu boleh. Hari ini keluarkan rezekinya ya. Banyak akan dapat banyak, sedikit juga akan dapat banyak. Jadi enaknya yang mana? Yang ikhlas. Sedekah itu bukan soal jumlah, tapi soal kemauan ya. Secara kerezekian ini bagus teman-teman simbolnya. Jualan jenis apapun bagus. Jualan jenis apapun bagus. Nah ini juga aku baru lihat nih tanaman-tanaman unik ya. Tanaman-tanaman tua. Misalnya kayak tanaman langka. Ya benda-benda purbakala, vintage. Atau benda-benda kuno. Ini sepertinya akan ada peningkatan aktivitas nih. Aku pernah baca komentar. Ada yang nanya benda-benda antik kapan akan naik ya. 2026 di tanggal 11 ini saya melihat ada potensi itu. Jadi kayak misalnya itu tanaman lama mungkin kalau diartikan kayak apa jenenge kuwi? Bonsai, ya kan? Itu kan dilamain, dibentuk lama dan sebagainya. Kemudian tanaman-tanaman purbakala kayak pohon-pohon. Aku tuh juga nggak tahu ada pasarnya atau enggak ini. Cuman ini bagus simbolnya. Tanaman-tanaman purbakala, tanaman lama nih, pohon-pohon yang udah tua misalnya, terus beli pohon tua dan segala macam, ini intuisinya bagus menurut hitungan angkaku ya. Kemudian nanam peternakan, kemudian perkebunan ini lagi bagus, jualan apapun bagus. Simbol 1 itu simbol yang bagus ya. Simbolnya 1 itu simbol yang bagus, simbol yang kencang, simbol yang ibarat kata tuh simbol kehidupan karena nanam apapun tuh seakan-akan hidup. Rasanya seperti itu. Rasanya semuanya akan benar, semuanya akan tepat ya. Dan ini satu hal yang terbaca di saya, angka 11 ini secara universal angka terbaiknya atau intuisi terbaiknya atau hokinya adalah nabung sebetulnya. Investasi. Jadi kalau emang ada uang nganggur, uang dingin nih, beliin emas ya. Memang punya sesuatu yang memang, daripada kepegang uang dimakan inflasi, beliin tanah, itu akan naik. Beliin emas, itu akan liquid, itu akan naik juga. Jadi banyak faktor yang bisa kalian ambil, banyak faktor yang bisa kalian simpan. Sayangnya teman-teman, info kerezekiannya itu tidak hoki jika berbentuk uang. Nah ini yang aku bingung.
Jadi aku sangat-sangat menyarankan kalau kalian punya uang yang nganggur yang memang tidak dipergunakan dan uang itu memang free dan emang uang dingin, aku sarankan dibelikan sesuatu tapi yang liquid, yang bisa bermanfaat, misalnya buat modal usaha, misalnya deposito yang akan berkembang. Nah, hal-hal seperti itu yang bagus. Jadi pegang uang banyak di intuisi 11 itu tidak bagus. Kenapa? Karena simbolnya itu uang. Kita tidak bisa nabrak simbolnya. Ya, kita nggak bisa nabrak pendapatannya. Kita harus nyari, kita harus terima, bukan kita di satu sisi kok ini meredem ya guys, apa entek batu nih kameranya. Jadi ada banyak faktor. Cuman secara garis besar, secara kerezekian bagus, sangat lancar. Cuman kalau megang uang lagi nggak bagus kalau sekarang. Mungkin ya jangan simpan di rumah lah, jangan ditaruh di dompet, jangan. Jadi itu akan mempengaruhi sebetulnya secara kerezekian. Cuma secara garis besar jenis usaha apapun bagus, kerezekian juga lagi lancar, lagi bagus. Kemudian nabungnya tuh harus diperkuat ya, karena simbolnya bagusnya untuk nabung. Jadi secara garis besar justru bocor-bocornya tuh lagi tipis kalau tanggal 1 ini ya teman-teman. Kebocoran-kebocoran itu tanggal 1 ini tipis, jadi tidak terlalu banyak. Misalnya kayak angka 12 kemarin, itu kan banyak kebocoran ya. Di Januari ini betul-betul angka di mana kalian tuh harus pelit, harus save, harus simpen apa yang sedang kalian rencanakan sekarang. Harus ada yang dipersiapkan untuk dijaga. Itu menurut aku secara kerezekian ya. Lalu nah ini nyata banget ini angka-angka untuk perdebatan soal warisan ini muncul lagi nih, hati-hati. Aduh, ada nggak sih sekarang itu orang yang ikhlas melepaskan warisan? Saya pribadi aja orang punya utang sama saya puluhan ratusan juta, saya masih belum bisa melepas. Maaf ya, saya ngomong apa adanya, saya manusia biasa ya. Karena saya ngerasa nyarinya udah empot-empotan, keringetnya sampai teko silit-silit lah bahasanya. Kalau orang Betawi bilang capek gue nyari duit sampai keringetnya kebool-bool. Nih, maaf kasar, tapi itu adalah bahasa kiasan yang menggambarkan betapa sulitnya cari rezeki. Apalagi sekarang kita ini orang susah. Satu-satunya apa yang kita punya warisan dari orang tua. Apa masih ada orang yang istilahnya mengikhlaskan warisan? Aku rasa ada, tapi kayak 1000 banding 1 mungkin ya. Karena ya sebagian besar orang berharap bahwa warisan itu masih menjadi pilihan untuk penolong dalam hidupnya. Cuman ini tidak ada hoki-hokinya. Jadi kalau teman-teman bisa, ternyata disinilah ketemunya ya, intuisi apa yang disampaikan ibu soal melepaskan, ikhlas, kemudian tidak dendam dan sebagainya, itu baru ketemu, baru terlihat setelah dari beberapa hal ini. Nah ini baru terang nih, pakai ngehe iki sar pentek batu nih guys paling. Saya guys ya. Nah, ini terang nih. Baterainya udah mau habis. Dari pertama beli belum dicas soalnya. Nah, berikutnya warisan di sini itu justru makanya tadi saya bilang simbolnya tuh kematian juga teman-teman. Jadi satu nih simbol hidup, simbol mati. Rezeki atau uang yang diperebutkan terlalu berlebihan akan ditebus dengan nyawa. Itu gambarannya. Jadi ya tidak tepat kalau di bulan Januari ini ngumpul sama keluarga buat ngomongin warisan. Tidak tepat sama sekali. Februari dah paling enggak. Februari ambil tanggal genapnya. Januari tidak cocok buat kalian yang mau berdebat soal uang, soal warisan, apalagi menghutangkan. Kalau mau niat ngasih aja biar jadi sedekah tanaman kamu untuk ke depan, biar rezekinya makin melimpah. Cuman kalau misalnya kalian berharap dibalik apa yang kalian pinjamkan tadi itu akan bagus, tetap menolong orang itu bagus, tetapi lebih bagus lagi kalau itu sedekah. Gak bagus intuisinya kalau kalian mau menghutangkan sesuatu. Bahkan secara garis besar ketika kalian mau menggunakan MOU untuk istilahnya menggunakan perjanjian sekalipun, saya tidak melihat sisi baik dari menghutangkan uang. Itu secara kerezekian ya. Jenis usaha apa aja boleh, tanggalnya ambil hari ini, besok ya teman-teman yang mau buka usaha. Jadi mulai dari sekarang. Yang mau nabung buat nikah, buat
beli rumah, beli motor, beli mobil, target-target pribadi, beli tanah dan sebagainya, mulai hari ini tabungkan. Wes toh, nggak usah wedi. Niatkan baik. Yang mau kita beli ini rumah harganya miliaran, tapi kok kita mulai dengan 10.000 rupiah, tidak apa-apa. Ikat dulu intuisi hokinya. Ya, ambil toples, ambil kecil aja, taruh 10.000, bismillah, ya Allah, aku pengen mulai nabung hari ini untuk beli tanah, beli rumah. Ya nggak tahu apa yang akan Allah berikan kepada kita, tetapi niat saja dulu. Mulai dulu, kalau nggak mulai sekarang kapan lagi? Itu secara keuangan ya. Secara kesehatan, nah di sini juga muncul simbol penyakit yang menyebabkan kematian, meskipun secara garis besar tidak terlalu besar. Ini mulai muncul. Jadi ini banyak juga teman-teman yang DM aku, Mas Tulus, superflu ini akan merebak seperti ini enggak. Aku menjawab dengan lantang, angka kematian di 11 Januari 2025 itu lebih besar karena kecelakaan darat, karena musibah, ya, karena elemen tanah, daripada orang meninggal karena sakit, karena penyakit. Sehingga aku tidak melihat sesuatu yang terlalu besar, yang terlalu berat yang saya lihat dari penyakit. Hanya sekedar virus. Satu itu simbolnya itu badan, teman-teman. Pegel, ngilu, capek, ngantuk, tidur, lemes, itu angka 1. Itu angka 1. Jadi bawaan itu kita lemes, capek, lesuh, kerja dikit rasanya kayak capek banget, kerjanya biasa aja rasanya kayak udah yang dioprek-oprek gitu. Itu rasanya tuh nggak sewajarnya gitu loh menurutku ya. Rasa yang ditanamkan atau yang kita alami itu tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, kecuali kamu melek 3 hari 3 malam ngantuk, nggak apa-apa. Ini mah abis ngantuk tidur lagi tetap aja ngantuk lagi. Itu siklus 1. Jadi 1 ini simbol malas. 1 itu simbol kemalasan manusia. Nah disinilah ujiannya. Rezeki bagus tapi kita dibuat malas. Makanya penyakit sebetulnya hanya virus-virus kecil, virus-virus biasa. Dan kalau aku bilang akan merebak seperti COVID, superflu akan bisa membunuh, itu menurut aku tidak sih. Secara hitungan angka ya, dasarku adalah hitungan angka. Disclaimer, aku nggak pernah bilang hitungan angkaku tuh selalu tepat atau benar atau pas. Ini hanya konten. Aman ya? Nggak ada tuntutan buat nuntut nanti kenapa nggak begitu, kenapa nggak terjadi, oke? Aman ya teman-teman. Nah, secara garis besar meninggal di sini justru disebabkan karena musibah, bukan karena penyakit. Jadi kalau penyakitnya sebetulnya flu-nya flu biasa, mungkin sudah ada penyakit di tubuh orang yang terkena super flu tadi. Paham ya? Kurang lebih seperti itu. Penyakitnya biasa, penyakit males saja. Pegel, capek, berlebihan, ngantuk berlebihan. Secara psikis ini kan angka 1 juga menggambarkan dalamnya, organ dalam. Jadi kalau yang bahaya tuh justru kalau yang punya penyakit dalam nih, sudah GERD, udah liver, udah jantung, udah stadium sekian, itu bahaya. Kalau yang sudah seperti itu karena sudah ada penyakit bawaan. Kemudian secara psikis, nah angka 1 itu sebetulnya tipikal angka yang tenang, teman-teman. Jadi kalian akan lebih milih diam. Kalian akan lebih suka untuk memilih diam. Terkhusus buat kalian yang punya tanggal lahir atau entah di angka tahunnya, entah di angka bulan atau tanggal bulannya, yang punya tanggal ganjil di situ. Ingat ya, kalau tanggal ganjil tuh saya sebutkan misalnya kayak 12 tuh berarti genap, 13 berarti ganjil, 23 berarti ganjil. Ambil angka belakangnya. Misalnya saya 6, 12, 19, 89. Berarti saya termasuk ada angka ganjil di hidup saya atau di tanggal saya. Seperti itu cara ngitungnya ya. Nah, ini akan galau, ini akan lagi males bergaul sama orang, lagi males berbicara sama orang. Siklusnya akan terbuat kalian tuh seakan-akan batu yang dimana tuh males banget. Udah males berdebat sama orang, udah males reseh, udah males udah diam aja udah gitu. Nggak seneng yang lagi siklus kita tuh lagi apa ya? Bisa dibilang mental kita tuh lagi dihajar. Perkara bikin mental kita lebih tajam, bahkan lebih suka diam. Menurut aku, secara garis besarnya seperti itu. Jadi ya diwajarin saja kalau tiba-tiba kalian lihat teman tiba-tiba diam, malas ngumpul, malas nongkrong, lebih suka di rumah daripada jalan-jalan. Itu siklusnya Januari. Mungkin ini salah satu sebab kenapa banyak orang yang nggak liburan di Januari ya.
Kemudian secara kesehatan tadi ya, itu doang, pegel, psikis dalam juga, itu secara kesehatan. Kemudian secara percintaan, ini bagus banget buat yang belum nikah. Yang belum nikah bagus banget. Ayo teman-teman yang mau nikah di tanggal-tanggal cantik di bulan Januari, boleh. Februari juga bagus, masih bagus. 2026 kalau buat nikah masih aman sih. Buat nikah masih aman, masih bagus banget. Untuk yang mau menjajaki dunia lebih serius ya, artinya kayak kalian tuh sekarang lagi pengen ngelamar dulu, niat nabung dulu buat nikahnya, atau bahkan untuk menikahnya di bulan Januari, tanggal-tanggal ganjil di bulan Januari masih terbaik. Kalau di bulan Februari, ambil tanggal genapnya, ya tanggal genap di bulan Februari itu bagus semua. Di Januari juga sama, untuk yang mau menikah bagus. Nah sayangnya adalah untuk yang sudah menikah, ini angka 1 itu kan cenderung dalam ya, rumah, tanah. Jadi kalian-kalian yang hobinya suka ngerasa bosan dengan pasangannya, kalian akan terjebak dengan satu kasus baru. Jadi hati-hati. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi kalau kalian dalam tanda kutip emang hobi gonta-ganti pasangan ya, entah yang sudah menikah atau yang hanya pacaran, sepertinya kalian akan terjebak dengan cara kalian sendiri. Jadi dilonglongi, dikurang-kurangilah yang kayak gitu-gitu. Rumah tangga juga perdebatan masih seputar perselingkuhan. Harta ada juga simbol uang tetapi tidak signifikan, akan lebih cenderung berantemnya karena faktor orang ketiga. Dan angka 1 itu menggambarkan antara laki-laki. Jadi tersangka perselingkuhannya akan mayoritas adalah laki-laki. Meskipun perempuan juga berkemungkinan ya. Cuma secara garis besar laki-laki hidung belang ini akan terjebak dengan caranya sendiri. Akan terjebak dengan hal yang bisa membuat dia ya susah untuk gerak. Main satu lagi, main sana lagi, ketahuan sama istrinya, ketahuan pasangannya, hancur. Itu. Jadi rumah tangganya akan sampai muncul KDRT, perceraian dan sebagainya diawali dengan perselingkuhan. Itu awalnya. Sehingga ya kalau bisa ya belajar setialah sama pasangannya. Kalau kalian sudah suka ngerasa bosan sama pasangan, ya udahlah lewatin aja. Jangan suka buka hati ke yang lain. Sadar ada batasan, kita sudah punya pasangan. Mau dia sebaik apa, tetap perlu ingat kita sudah punya pasangan. Itu aja sih harusnya. Insya Allah bisa dijaga ya. Itu secara percintaan. Yang terakhir nih yang paling mengerikan, kemarin Cerondol juga menyampaikan akan banyak kecelakaan. Apakah hari ini juga ada potensi kecelakaan di angka 11 Januarinya? Jawaban saya betul. Angka kematian hari ini lumayan ekstrim, lumayan banyak. Tetapi angka kematian yang muncul dari kecelakaan darat, musibah darat ya, kemudian musibah yang berbau tanah dan sebagainya. Ini yang muncul di angka 11. Oke, musibah yang pertama kita baca elemennya apa Mas Tulus? Elemen tanah, terkuat elemen tanah. Entah ini gempa, entah orang yang diuruk, orang yang teruruk, orang yang tertimbun ya, entah di tambang ilegal kayak biasanya kita sudah sering dengar, kemudian kayak ledakan-ledakan dari tanah ya, entah ledakan tabung gas, entah ledakan kilang minyak, entah ada bom molotov atau apapun itu, atau SPBU yang terbakar atau pusat tempat minyak yang terbakar. Ini juga salah satu poin yang kuat ya. Kemudian gempa, gunung erupsi tadi pagi kita baca, kemudian juga longsor ya, likuifaksi, tanah bergerak, tanah retak dan sebagainya, masih berhubungan dengan elemen tanah ini yang terkuat. Aku sih berharap mudah-mudahan hari ini nggak ada kecelakaan besar sama gempa besar. Udah itu tok, sama gunung sih. Kalau gunung sih masih aman ya, kadarnya erupsinya masih aman. Ya gempa sama kecelakaan darat tok. Aku sangat berharap, amin, semoga hari ini aku tidak mendengar kabar itu dari kalian teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua diberikan keselamatan terus ya. Amin. Kemudian tadi elemen tanah ya. Elemen tanah, kemudian gempa, erupsi dan sebagainya, longsor, kemudian kecelakaan darat. Nah, ini yang agak mengerikan. Kecelakaan darat atau yang disebabkan meninggal di atas tanah. Ini muncul dari sisi kering sampai hujan. Dua-duanya ada. Kering dan berair teman-teman. Kalau biasanya kan kita lihat intuisinya karena hujan. Ini enggak. Mau kering juga bisa, mau hujan juga bisa ada celaka. Lalu gambar yang muncul di sini itu bukan
bukan kecelakaan yang banyak kendaraan, itu bukan. Kayak misalnya satu kendaraan isinya 5 orang, terus nabrak pohon. Kemungkinan tuh yang selamat cuma 1, yang 4-nya meninggal misalnya. Jadi banyak korbannya. Lebih dari 2 yang pasti ketika ada kecelakaan. Ada laka seperti ini akan banyak. Tiba-tiba mobil nabrak warung, ya kan? Atau motor yang cuman berdua doang, boncengan, nabrak apa, jatuh di jalan, tiba-tiba meninggal. Jadi bukan kecelakaan yang beruntun. Salah satunya memang beruntun, tapi posisinya ada sisi lain atau ada intuisi lain yang aku baca. Ada yang terbaca di aku, bukan cuma kecelakaan beruntun atau mengakibatkan atau disebabkan karena kendaraan yang banyak, tetapi kecelakaan kecil pun juga bisa merenggut nyawa. Ini salah satu gambar yang aku lihat hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Pas lagi syuting guys. Oh, cashback buat jajan. Cashback 10% buat jajan. Promo ya guys. Ayo dibantu sedekah nasi bok tuh guys. Ya guys. Rekeningnya di BRI atas nama Tulus Rianto ya. Di deskripsi maksudnya. BRI atas nama Tulus Rianto. Malah tadi gue alasan ngemis tau. Oke, kemudian kecelakaan darat ya, dan tingkat kecelakaan di laut juga ada potensi tapi kecil. Kecelakaan atau trouble di udara juga ada tapi kecil. Cuman yang terkuat adalah kecelakaan laut. Yang tertimbun tadi lumayan ya, untuk simbol-simbol tertimbun tadi lumayan. Kemudian ya, yang terkuat sih kecelakaan darat sih. Bau besinya lumayan kuat banget nih. Jadi mungkin bus gede, mungkin mobil kecil tapi nabrak peti kemas, mobil peti kemas, atau mobil itu lagi bawa alat-alat berat misalnya besi, atau bawa mobil atau bawa apa, jadi berat, gambarnya itu besi. Angka kematiannya lumayan ekstrim, lumayan kuat menurut aku. Terus kalau terjadi dengan skala besar, jadi gini, 11 itu tuh gambaran kecelakaannya tuh. Kalau kecil-kecil, gede-gede banget, tapi tetap ada skala korbannya. Dan mungkin bisa lebih dari 2, secara hitungan ya. Karena jumlahnya itu banyak. Angka kematian hari ini tuh banyak sekali. Gambaran orang yang tertimbun tanah itu banyak. Jadi bisa jadi musibah, dari kecelakaan kemudian dikubur dan sebagainya. Itu salah satu poinnya. Bahkan, kasus pembenahan pun yang terjadi hari ini secara garis besar, secara hitungan intuisi, itu banyak banget, gede banget. Kasus pembenahan ya, kasus penghilangan nyawa seseorang, kasus kriminal yang mengakibatkan kehilangnya nyawa seseorang, itu hari ini lumayan banget. Lalu satu lagi, yang terakhir ini juga agak unik ya. Angka 11 itu merambangkan tanah yang digali atau tanah yang dikeruk. Jadi awasi lagi, ada yang sudah ditutup kemudian dibuka lagi, ada yang ditahan, ketahuan pemerintah ditahan, tapi sekarang udah buka nyelonong lagi. Aku nggak tahu itu apa, tapi di angka 11-nya terlihat angka itu ya. Masih adakah 11? Tidak ada, hanya itu. Jadi, kayak kasus perampokan, kriminal, itu juga salah satu yang muncul ya. Simbolnya tuh ada kematian dan juga kehidupan. Jadi hati-hati teman-teman. Selamat. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari penyakit, musibah, atau apapun yang tidak baik buat kita ya. Sementara itu yang Mas Tulus baca dari angka 11, semoga bisa jadi manfaat, semoga jadi konten buat hibur kalian sementara, dan semoga ini jadi jadi referensi, bukan untuk dipercaya, karena saya bilang untuk setiap kontenku ini hanya sebatas konten. Saya nggak pernah bilang kontenku selalu benar ya, tetapi semoga ini jadi bahan pembelajaran saja untuk bahan kehati-hatian. Oke? Jadi jangan tuntut saya untuk melihat benar terjadi atau tidak. Saya nggak pernah maksa kalian buat nuntut saya atau menentukan yang saya sampaikan itu benar atau tidak ya. Oke? Bijaklah dalam menonton. Suka ditonton, tidak suka silahkan di-skip. Terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau terkesan gurui atau mungkin sok-sokan atau komentar. Saya minta maaf, saya nggak ada maksud di situ. Semoga manfaat dan kita sama-sama bisa jadi saling jadi berkat. Amin. Terima kasih. Sehat berkah buat kita semua ya. Semoga saya dan juga jenengan murah rezekinya, lancar segala urusannya, hajatnya dipermudah, yang dagangannya sepi rame lagi, yang usahanya lagi terkendala semoga lancar, yang kerjanya lagi terkendala juga semoga lancar. Semoga Allah jauhkan kita dari penyakit, musibah, bala, dan hal-hal yang tidak baik buat kita semua. Amin ya Allah. Terima kasih, sehat berkah buat kita semua ya. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Nggak tahu tayang jam berapa, tungguin aja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.